Ya, baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan untuk ujian proposal skripsi ya, atau seminar proposal skripsi ya. Kita akan lanjutkan yang berikutnya, yaitu atas nama saudara Ahmad Afandi ya, dengan judul pengembangan media mind mapping berbasis aplikasi Canva pada mata pelajaran PAI untuk meningkatkan efektivitas belajar di SMA swasta Riyadhus Shalihin. Baik, seperti biasa saya berikan waktu lebih kurang 10 menit ya, kemudian nanti akan ada review. Ya, kepada saudara Ahmad Afandi saya persilahkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita Dr. Misno. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan untuk beliau dan keluarganya, dan teman-teman pada malam ini semoga memberikan semangat dan kekuatan. Insya Allah kita akan lulus bersama insya Allah. Ya, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan ya seminar proposal tentang pengembangan media mind mapping berbasis aplikasi Canva pada mata pelajaran PAI untuk meningkatkan efektivitas belajar di SMAS Riyadhus Shalihin. Kemudian latar belakang, saya tulis 4 latar belakang. Yang pertama, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas belajar siswa adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan lebih mudah dan menarik. Yang kedua, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, terdapat beberapa materi yang cukup kompleks dan abstrak. Materi-materi tersebut dapat menjadi tantangan bagi siswa dalam memahaminya. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang efektif untuk membantu siswa dalam memahami materi PAI. Yang ketiga, salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas belajar PAI adalah mind mapping. Mind mapping dapat membantu siswa dalam memahami materi PAI dengan lebih mudah dan menarik. Kemudian yang keempat, aplikasi Canva merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat mind mapping. Aplikasi Canva memiliki berbagai fitur yang dapat memudahkan pengguna dalam membuat mind mapping yang menarik dan interaktif. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kelayakan media mind mapping berbasis aplikasi Canva pada pelajaran PAI untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa di SMAS Riyadhus Shalihin. Yang kedua, sejauh manakah pengaruh media mind mapping berbasis aplikasi Canva terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI di SMAS Riyadhus Shalihin. Kemudian yang ketiga, sejauh manakah pengaruh media mind mapping berbasis aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI di SMAS Riyadhus Shalihin. Jadi yang pertama kelayakan, yang kedua pengaruh, yang ketiga adalah hasil belajar. Kemudian di sini tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mengembangkan media mind mapping berbasis aplikasi Canva yang layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran PAI di SMAS Riyadhus Shalihin. Yang kedua, menganalisis pengaruh media mind mapping berbasis aplikasi Canva terhadap motivasi belajar siswa. Motivasi belajar dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek minat, aspek perhatian, dan aspek ingatan. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh media mind mapping berbasis aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar dapat dilihat dari nilai ulangan harian, nilai tugas, dan nilai ujian. Manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di SMAS Riyadhus Shalihin. Yang kedua, memberikan kontribusi bagi pengembangan media pembelajaran PAI. Yang ketiga, memudahkan guru dalam menginterpretasikan materi dalam menjelaskan materi pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa melalui pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Yang kelima, membantu siswa untuk memahami lebih melalui media pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan efisien. Kemudian penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari
Hajar Rahau dengan judul skripsi pengembangan belajar akidah akhlak berbasis mind mapping berbantu aplikasi desain Canva untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023. Persamaan dari skripsi ini dengan penulis yaitu sama-sama terfokus pada pengembangan media mind mapping berbasis aplikasi Canva. Sedangkan perbedaannya yaitu metode dan objek yang diamati berbeda. Kemudian yang kedua, penelitian terdahulu yaitu dari Harismaya, skripsi dengan judul pengembangan mind mapping berbasis aplikasi Canva pada mata pelajaran SKI kelas 9 untuk meningkatkan efektivitas belajar di MTS Al-Khairiyah Pipitan, Diploma 1 atau S1 tesis UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022. Persamaan dari skripsi ini dengan penulis yaitu sama-sama terfokus pada pengembangan media mind mapping berbasis aplikasi Canva. Sedangkan perbedaannya yaitu metode dan objek yang diamati berbeda. Metode penelitian. Ya, metode penelitian ini menggunakan paduan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan media mind mapping berbasis aplikasi Canva, pengaruh media mind mapping berbasis aplikasi Canva terhadap motivasi belajar siswa, dan pengaruh media mind mapping berbasis aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa. Jadi jika dipandang dari kualitatif, digunakan untuk menganalisis kelayakan media mind mapping berbasis Canva dan pengaruh media mind mapping berbasis Canva terhadap motivasi belajar siswa. Adapun dari data kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh media mind mapping berbasis aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa. Dengan menggunakan paduan metode kualitatif dan kuantitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas media mind mapping berbasis aplikasi Canva dalam pembelajaran PAI di SMAS Riyadus Sholihin. Kemudian yang terakhir, kerangka penelitian. Ya, jadi ada beberapa bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk, sistematika pembahasan. Bab kedua, kajian teori yang meliputi deskripsi teori penelitian terdahulu, kerangka berpikir produk, hipotesis produk. Bab ketiga, desain prosedur penelitian, meliputi tempat dan waktu penelitian, sampel, sumber penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, model, dan pengembangan. Bab keempat, hasil penelitian meliputi deskripsi hasil penelitian, prosedur penelitian, kelayakan produk, efektivitas media pembelajaran, dan pembahasan hasil penelitian. Bab kelima, penutup, terdiri kesimpulan dan saran-saran. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, jazakallah khairan diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi ini. Ya, mohon untuk ditanggapi dan untuk diberikan saran dan masukannya Dr. Misno dan teman-teman. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Ahmad Afandi ya. Baik, kita mulai dari awal, dari mulai judulnya. Boleh share screen lagi biar kelihatan ya. Ini apa ya? Bagus sih sebenarnya. Ya bahkan udah melampaui dari skripsi ya. Ini harusnya tesis kalau untuk yang mix method gitu ya. Nah, pertanyaan pertama saya itu adalah Ustadz Afandi biasa pakai ini ya, SPSS atau Microsoft Excel ya untuk statistiknya ya? Iya, bisa. Bisa ya pakai SPSS-nya ya? Bisa. Untuk bisa ya? Bisa. Sebenarnya gini, jadi kalau mau mudah dan ini sebenarnya bisa salah satu juga bisa sebenarnya, artinya hanya seperti skripsi-skripsi yang lain, yaitu pengaruh penggunaan aplikasi Canva pada mata pelajaran PAI ya terhadap hasil belajar siswa itu sebenarnya itu udah cukup tuh untuk skripsi gitu ya, karena dia otomatis berarti di sini berarti X-nya yang mana ya, Y-nya yang mana ya?
Kalau untuk tadi misalnya kita ganti dengan yang kuantitatif saja gitu misalnya. Jadi yang pengaruh ya, Yang pengaruh. ya dalam pembelajaran. Betul. Jadi kalau mamanya kita tukarkan, jadi judulnya bukan seperti ini. Kalau dia kan development ya, kalau pengembangan ini memang hampir sama dengan research and development. Jadi kalau Iya. R&D dia biasanya itu ini perlu waktu agak panjang sih sebenarnya. Jadi dia harus diuji cobakan, termasuk tadi makanya ada studi kelayakan, sehingga nanti tadi di beberapa tempat tuh ada ini produk gitu ya. Padahal kalau yang untuk itu nggak sampai ke sana sih, belum sampai ke produk gitu. Jadi lebih kepada pertama yang standar itu pengaruh, atau mungkin tadi penggunaannya, bahkan hanya implementasinya saja itu sudah cukup kalau untuk S1 gitu. Jadi kalau yang kualitatif berarti judulnya misalnya implementasi penggunaan mind mapping ya pada aplikasi Canva untuk meningkatkan efektivitas atau meningkatkan hasil belajar di SMA gitu ya. Itu bisa juga, itu berarti dia kualitatif. Kalau kuantitatif berarti nanti pengaruh penggunaan ya mind mapping berbasis aplikasi Canva ya terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI. Ini GPAI itu terlalu luas, apalagi kalau di SMA kan satu-satu. Jadi sebaiknya juga jangan semuanya juga sih, satu-satu aja. Akidah akhlak, Quran hadis, atau sejarah peradaban. Makanya tadi kalau kita lihat di penelitian terdahulu itu biasanya selalunya kalau S1 itu, kalau skripsi itu dia hanya satu mata pelajaran gitu ya. Karena tapi bedanya nanti kalau pakai pengaruh berarti dia otomatis terus mulai membuat instrumennya, kemudian juga menurunkan dari variabel yang ada gitu kan. Jadi di sini permasalahan utama adalah sebenarnya efektivitas juga bisa sih, cuma harus menggunakan teori tentang Aktivitas ya. efektivitas belajar. Apakah efektivitas belajar itu hanya diukur dari nilai saja gitu kan, atau mungkin dari yang lainnya, bukan hanya nilai gitu untuk efektivitas belajar, karena memang ya agak sedikit ini ketika hanya dari sisi nilai belajarnya gitu. Oke, yang pertama mungkin dari sisi ininya, dari sisi judulnya nanti mau dipilih apakah mau pakai kuantitatif atau pakai kualitatif, atau mau tetap pakai mix method gitu ya. Kalau pakai mix sebenarnya ya bisa saja sih, nggak ada masalah gitu. Cuman kalau mix itu kan dia otomatis perlu waktu, ya perlu waktu. Ya. Mungkin nanti dijalanin dengan Perlu pilih waktu salah untuk satu ya. istilahnya itu pengembangannya itu, mengembangkan kanvanya itu, apalagi tadi dia di mata pelajaran PAI. Sebaiknya aksaranya itu dispesifikasikan saja ke satu mata pelajaran saja, jadi lebih spesifik. Nanti kalau mau yang ke S2-nya baru keseluruhan PAI itu. Jadi akidah akhlak, apalagi kalau di ini kan di SMA swasta di Solin itu kan dia lebih banyak lagi kan, bahasa Arab mungkin ada nahwu, ada sorof, ada mutolaah gitu, lebih banyak lagi. Jadi PAI-nya berarti semuanya gitu, kayaknya nggak mungkin. Tidak tercover gitu ya. Al-Quran hadis, akidah akhlak gitu ya, itu udah bisa-pisah tuh. Mohon maaf Al-Quran beda, akhlak beda. dokter.
Iya, betul. Lalu? Ya nanti dipilihkan. Terus nanti di judul itu SMA-nya itu jangan disingkat, jadi ditulis semuanya. Sekolah menengah atas swasta Riyadus Sholihin Pandeglang gitu. Pakai Kabupaten Pandeglang gitu ya. Oke, itu yang pertama. Ya. Coba di next slide berikutnya. Jadi dari si judul nanti sebenarnya tinggal pilihan. Kira-kira mau langsung dijawab, boleh juga mau kuali atau kuanti atau mau mix dua-duanya. Kira-kira mau yang mana Dicoba nih dulu nanti, pilihannya? dokter. Yang paling mudah. Nanti dipelajari dulu yang paling mudah aja gitu. Oke, itu yang pertama ya. Oke, yang berikut coba di slide berikutnya di slide latar belakang masalah. Di slide latar belakang masalah itu sebenarnya sudah cukup bagus sebenarnya. Mudah-mudahan tidak terganggu nih ininya apa sinyalnya ya. Terdengar baik suara saya, Ustaz Ahmad Afandi? Iya, dengar Ustaz. Agak putus-putus kali ya. Dengar. Iya, dengar Ustaz. Terdengar. Terdengar Ustaz. Oke, itu tadi dari sisi Terputus. judulnya. Jelas tidak suara saya? Jelas Ustaz, jelas. Tapi putus-putus. Suara terputus-putus ya? Putus-putus. Oke, agak sedikit gangguan nih kayaknya ya. Nah, gimana sekarang? Suara saya terdengar dengan baik? Sudah, alhamdulillah. Apakah Jelas. suara saya terdengar? Dengar Ustaz. Ya, oke. Ya, oke. Berikutnya di latar belakang. Ya, betul, betul. Jadi kalau umpamanya menguasai kuantitatif, sih standar kuantitatif saja. Karena nanti kualinya itu nanti kan dia pengembangan efektivitas ya. Nanti kalau umpamanya kuantitatif berarti dia lebih kepada hasil belajar itu paling gampang. Yang paling gampang itu. Cuman memang perlu membuat membuat kuesioner, kemudian nanti populasinya ada berapa, teknik pengambilan samplingnya berapa, kemudian penggunaan pakai Microsoft Excel juga bisa sebenarnya untuk regresi linear sederhana. Kalau itu pakai SPSS boleh, pakai Views juga boleh juga. Ya, ini berarti sinyalnya kayaknya. Ya, oke, lanjut. Nah, kemudian tadi di sistematika penulisan, oke, kita lihat satu-satu dulu. Di slide berikutnya, coba kita lihat. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini kita tukar, kita ganti berarti. Kalau judulnya ganti, otomatis dirubah gitu ya. Jadi, termasuk juga jangan menggunakan kata-kata sejauh mana. Ya, kayaknya agak sedikit gangguan ini. Oke. Jadi rumusan masalah, ya rumusan masalah itu jangan menggunakan kata-kata ya. Sebentar, mudah-mudahan lagi nih ya. Oke, jadi rumusan masalah itu jangan menggunakan kata-kata sejauh mana gitu ya. Langsung saja kalau memang kuanti nanti apa pengaruh gitu ya. Apa pengaruh atau bagaimana lebih tepatnya ya, bagaimana pengaruh media
atau penggunaan media mind mapping berbasis aplikasi Canva terhadap motivasi belajar siswa. Nah, ini udah kuantitatif tuh di nomor 2-nya itu rumusannya. Ya. Jadi cukup 2 pertanyaan juga cukup tuh sebenarnya. Sejauh mana pengaruh media mind mapping beraplikasinya terhadap hasil belajar. Ya yang nomor 2 dan 3 itu hampir sama tuh. Jadi pertanyaan nomor 2 nomor 3 itu yang memang kuantitatif itu. Itu kuantitatif gitu ya. Jadi kita bisa ini kan kita bisa pisahkan ya, kita bisa pisahkan antara yang kuali atau yang kuanti. Memang sih dua-duanya. Kalau yang satu malah justru pengembangan karena model pengembangan. Sebenarnya model kalau mau kuali berarti model pengembangannya gitu ya. Kalau namanya kuanti berarti pengaruh gitu. Kalau saya sih karena saya lebih senang yang kuali, sebenarnya yang lebih banyak manfaatnya itu justru yang kuali malah ya, di kualitatif, karena nanti akan bisa menghasilkan itu adalah tadi media pembelajaran. Kalau memang di kuanti hanya ternyata media ini efektif gitu, ya udah dibuat aja gitu. Nah, seperti itu biasanya itu ya. Atau tetap jalan, coba aja dua-duanya, nanti kita akan konsultasikan. Nah ini, jadi kalau yang kedua itu sejauh mana pengaruh media, nggak usah pakai bagaimana pengaruh. Nah itu juga menganalisis, sudah betul kan, sudah menganalisis pengaruh media mind mapping. Menganalisis pengaruh media mind mapping berbasis aplikasi Canva. Coba yang di tujuan penelitian. Coba lihat yang tujuan penelitian. Nah, oke. Menganalisis pengaruh media terhadap motivasi belajar siswa. Kalau yang ini, yang satu motivasi, yang satu adalah hasil belajar, gitu ya. Ini berarti, ini coba saya mau nanya nih, kita ngetes yang ininya. Berarti yang rumusan masalah ini yang nomor 2, nomor 3, ini X-nya yang mana, Y-nya yang mana? X-nya ada berapa, Y-nya ada berapa? Coba boleh dijelaskan. Bisa selanjutnya yang mana, yang Y yang mana, tuh X-nya berapa, Y-nya berapa? Ustaz, Afan. Terdengar suara saya? Ya, X-nya apa namanya? Oke, Penilaian ya, Pak? kayaknya agak sedikit Motivasi. gangguan ini. Sinyal HP-nya kayaknya apa ya? Oke, saya terdengar sekarang? Dengar, Iya. Ustaz, dengar. Oke. Iya. Terdengar suara saya? Dengar. Ya. Yang variabel Oke, X, lanjut. Yang di slide berikutnya. motivasi dan hasil belajar ya. Jadi nanti pilihan sebenarnya. Kalau untuk pengembangan saja tadi di beberapa referensi dia juga menggunakan kata-kata pengembangan. Oke, sudah terdengar. Sudah.
Sudah terdengar Ustaz? Suaranya Sudah terdengar. Oke, lanjut. Next slide berikutnya kita lihat. Hanya kalau jam begini suka gangguan nih kayaknya. Oke, terus tujuan penelitian. Ini Tadi sama juga. Ya, jadi nomor 2, nomor 3 itu sudah betul tuh. Ya, menganalisis pengaruh media mind mapping berbasis Canva terhadap motivasi belajar. Ini motivasi belajar dengan hasil belajar, dia X atau Y? X-nya yang mana, Y? Coba setelah motivasi yang di nomor 2 dan 3. Ya, ini X-nya yang mana, Y-nya yang mana, coba boleh dijelaskan? X-nya Ini maksud saya itu pengaruh media mind mapping. melihat kalau paham berarti ya nggak apa-apa pakai ini, pakai apa? Pengaruh Istilahnya apa? Pengaruh Oke, media ada mind suaranya? mapping. Pengaruh media mind mapping. Nggak ada ya Medianya suaranya ya? yang Kayaknya agak ini ya. Oke, kayaknya sih udah paham juga nih, kayaknya lumayan nih. Yang dikasih warna kuning itu kan ya. Udah lumayan tuh kayaknya sih, istilahnya tuh penguasaannya nih. Nanti tinggal pilih saja. suaranya telat beberapa menit. Terdengar suara saya? Ya. Oke, coba jelaskan untuk di tujuan penelitian ini atau tadi sama misalnya ini yang motivasi itu apa? Itu X atau Y? Itu variabel independen atau variabel dependen? Variabel Y, Ustaz. Variabel independen dan yang dependennya yang mana? X dengan Y. Yang mana? Suaranya. Halo, Assalamualaikum. Oke, terus next slide-nya di Halo, Assalamualaikum. itu bukan Y-nya. Suaranya telat, Ustaz. Oke, apa namanya? Iya, agak kegangguan ini sinyalnya agak lumayan ya. Jadi tadi yang paling penting adalah memang dipahami kalau pakai kuantitatif ya nggak apa-apa, itu lebih mudah sebenarnya. Paling tinggal kuesioner, nanti ada uji-ujinya itu nanti dipahamkan. Ya. Udah ya sekarang ya. Karena tadi agak gangguan nih, agak enak juga ini. Ya oke, jadi nanti manfaat itu dua. Ada berikutnya, slide berikutnya coba lihat penelitian terdahulu aku pakai ini gitu ya. Jadi pengembangan bahan ajar mata pelajaran berbasis mapping berbantu meningkatkan pemahaman konsep siswa gitu ya. Jadi dia lebih ke pengembangannya memang gitu. Nah, ini sudah dibaca belum itunya?
dia pakai metode apa dia. Jadi nanti kalau di literatur review itu judulnya apa, metode yang digunakan apa, sampai kepada hasil penelitiannya. Nah, gitu ya. Oke, ya. Kemudian tadi ada penelitian terdahulu, kemudian lagi, ini tadi penelitian terdahulu nanti ditulis itu ya. Jadi judulnya, kemudian metodenya, kemudian dia pakai metode apa, kemudian nanti hasil penelitiannya, sehingga nanti kita bisa mencontoh dari metode penelitian yang digunakan oleh orang lain, gitu ya. Termasuk juga nanti kalau kualitas variabel-variabelnya. Yang mana? Ya Ustaz. Oke, terus ya penggunaannya lebih tepatnya. Jadi penggunaan media mind mapping berbasis aplikasi Canva itu X-nya, X1. Terus ya. Assalamualaikum. Mohon maaf sinyalnya. Kayaknya sedikit bermasalah tadi itu. Sekarang udah terdengar dengan jelas ya? Ya, sudah Ustaz. Oke, tinggal kameranya nih. Sudah nyalakan belum kameranya nih? Jadi nonaktif. Oke. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad Afandi ya. Udah cukup bagus nih, justru ini kalau menurut saya ini yang paling bagus ya dibanding dengan yang lain gitu ya. Artinya udah siap lah untuk ujian ya, dan juga saya yakin sebenarnya sih kalau bisa dua-duanya nggak apa-apa, coba laksanakan semuanya aja itu. Cuma memang nanti memang terlalu luas jadinya. Jadi kira-kira mau pakai konten atau kali ini atau untuk dua-duanya mix method nih biar mantap. Insya Allah nanti Dicoba dulu ya. perjalanannya Ini sebenarnya bukan kerangka penelitian, tapi ini adalah iya, ini sistematika penulisan ya, bukan kerangka penelitian. Nanti kalau kerangka pemikiran itu nanti membahas tentang tadi, tentang efektivitas, tentang mind mapping, tentang Canva, tentang misalnya hasil belajar. Itu dia kerangka pemikiran. Ya, jadi ini sistematika penulisan, betul. Ini sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu tadi ketukar ya bab 1 dengan bab 2-nya ya. Jadi nanti kayaknya kalau di kuanti itu metode penelitian itu di bab ketiga. Jadi bab ketiga itu adalah metode penelitian, bab keempatnya hasil pembelajaran, ya hasil deskripsi hasil penelitian dan juga prosedurnya. Nah, kalau ini sih karena ada instrumen, karena ada sampel gitu ya, ada instrumen gitu kan. Nah, itu dia. Tapi ada juga model dan pengembangan, berarti development, research and development gitu ya. Nah, nanti kalau mau pakai pengembangan atau bisa dua-duanya coba aja.
kalau yang pengembangan tadi Iya Ustadz, ini contoh dari penelitian terdahulu yang ada di tadi yang Ponorogo itu. Jadi judulnya adalah pengembangan. Ya, silakan. Ya, jadi memang penelitian terdahulunya itu R&D Ustaz. Tapi mau Ya, silakan. kita permudah kuantitatif atau kualitatif saja gitu. Iya, betul. Nggak apa-apa juga sih kalau mau pakai R&D juga nggak apa-apa. Aduh, pusing. Sebenarnya sih kalau mau dua-duanya juga nggak apa-apa, cuman perlu waktu dan dia harus detail sih. Jadi pertama pengembangan dulu, setelah pengembangan baru nanti diuji coba. Nah, diuji coba, kalau udah diuji coba hasil baru nanti dipakai kuantitatif. Kan tadi hasil belajar. Hasil belajarnya kan berarti nanti setelah pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode itu, dengan menggunakan mind mapping itu, gitu kan. Nah, gitu. Jadi dia ya walaupun sebenarnya 3-6 bulan sekarang harusnya dari awal. Jadi terjang ya nggak apa-apa, Mas Fandi. Misalnya nanti kita ini kan ya, kita lanjutkan aja karena sudah malam juga. Misalnya kita lanjutkan nanti di komunikasi grup atau bisa japri saya juga ya terkait dengan metodenya dengan ini ya. Tapi kalau secara umum sudah ini justru yang paling bagus kalau menurut saya itu dibanding dengan yang lainnya. Oke ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Ya, selamat untuk semuanya. Ya, insya Allah tinggal melanjutkan untuk ujian atau untuk melaksanakan atau menyelesaikan